Oke teman-teman, tetap kondusif yang di kelas. Selanjutnya adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Sodikin SPDI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV permateri pada hari ini. Beliau bernama Bapak Sodikin SPDI. Beliau menempuh pendidikan di MI Tarbiyatul Aulad MTS Sultan Agung, MA TBS Kudus, D2 Bahasa Arab Elsia Bogor, S1 STAI Sukabumi Jawa Barat, dan aktivitas beliau adalah salah satu kepala sekolah di SMP IT Al Muawanah Tapos Depok, dan beliau merupakan ketua FMPP Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, dan beliau punya moto hidup juga nih, kunafian li ghairika. Baiklah teman-teman, mari kita sambut, ini dia permateri kita pada hari ini, Bapak Sodikin SPDI. Kami persilahkan, beri tepuk tangan yang meriah. Silakan, kita sudah bertemu dengan Bapak Sodikin. Kami persilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Makassar. Mampir dulu ke Pulau Bali. Kalau suara saya belum terdengar, boleh salamnya diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, teman-teman panitia apa namanya tadi? Osmik yang luar biasa. Apa? Bener ya? Ormik. Oh, salah. Ormik ya. Tadi baru ngapalin salah juga ya. Teman-teman peserta Ormik juga semuanya yang soleh-soleh, ganteng-ganteng, soleh-soleha dan cantik-cantik juga. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua di tempat yang insya Allah mulia ini untuk melaksanakan agenda kita semuanya ya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Ada slide-nya nggak? Belum muncul ya? Baik, mungkin teman semuanya kita sedikit sharing aja ya, karena materi ini cukup berat tapi ya harus kita sampaikan juga ya. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya. Baik, teman-teman semuanya, boleh sambil berdiri nggak ya? Boleh Pak. Boleh ya, boleh ya. Oke. Baik, teman semuanya yang dirahmati Allah. Tadi udah diperkenalan ya, jadi kita lewatin saja. Oke, teman-teman semuanya, wawasan kebangsaan ya. Teman-teman, dari istilah itu ada yang bisa memberikan pengertiannya nggak ya? Apa sih wawasan kebangsaan itu? Oh, udah ada itu muncul. Tadi udah bagus, tadi nggak muncul ya, sekarang muncul ya. Ya udah ya, udah ada ternyata. Intinya gini teman-teman semuanya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap negara Indonesia ini dalam lingkup apa teman-teman semuanya? Untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam rangka apa? Tadi ya, ketahanan nasional, kemudian berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman semuanya mungkin pernah dengar ada 4 pilar, pernah dengar nggak ya? Pernah? Oh, Kak siapa ini?
Kak Rahman. Kak Rahman apa saja Kak Rahman? 4 pilar. Ini ada kaitannya juga ya. 4 pilar. Undang-Undang Dasar, Oke, Bhinneka Tunggal Ika, betul. lagi ya, Pancasila, Pancasila. satu lagi, Satu lagi. Iya, belum. lupa satu lagi. Bukan. Ada yang bantu, ada yang bantu. Dibantu ya, dibantu ya. Ada yang bantu. Satu lagi betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah 90%. Yaitu tadi apa Kak? Maaf. Apa? Yang terakhir? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya betul betul. Oh, 100 Bhinneka ya. Tunggal Ika. Oke, itu tangan buat Kak Rahman ya. 4 pilar ya. 4 pilar ini kita harus tahu, Mungkin teman-teman waktu SMA pasti sudah tahu. Cuma karena di sini malu sama ada akhwat, ya kan ada ikhwan jadi pura-pura malu aja. Jadi 4 pilar ya. Biar teman-teman ingat, saya kasih singkatan. Mau nggak? Ada namanya PBNU. Pernah dengar? Kalau PBNU kan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini beda, bukan itu ya. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Baik teman-teman semuanya, nah ini sudah ada sebenarnya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah 4 pilar yang harus kita jaga, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Ya. Oke, next Kak, coba. Ya, ini wawasan kebangsaan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar ya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, Pancasila itu kontra dengan agama, betul nggak sih? Enggak. Pancasila itu sama nggak sih dengan agama atau kontra? Kontra apa pro? Nah, kita dulu. Siapa yang bilang pro? Pro. Bilang kontra. Ini ini yang sadar satu orang nih. Kirain yang lain kontra, ternyata enggak juga ya. Coba teman-teman siapa yang setuju Pancasila itu kontra dengan agama? Ada? Enggak ada, berarti pro nih. Pro berarti ya. Agama itu pro dengan Pancasila, benar enggak? Enggak juga mana nih? Ya, jadi teman-teman semuanya, Pancasila memang bukan agama, tapi nilai-nilai Pancasila itu diambil dari agama, dari Islam. Ya. Ini kalau dibahas, tapi nggak apa-apa, kita sedikit bahas ya. Sila pertama, gimana Kak bunyinya? Kira-kira di Al-Quran ada gak ya? Apa kira-kira? Surat Al-Ikhlas ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Iya. Oke, kemudian yang sila kedua. Kemanusiaan adil dan beradab, itu sudah pasti dalam Al-Quran. Kita harus adil, kita harus beradab, itu ada dalam Al-Quran. Ya kan? Jadi nggak ada pertentangan. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kira-kira bunyi Al-Qur'annya apa ya? Atau ada gak yang artinya lah? Kalau Qur'annya mah susah. Ada? Yaitu berpegang teguhlah, jangan bercerai-berai. Itu persatuan, Kita harus bersatu. Ya. Kemudian yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira ada nggak sih korelasi dengan Al-Quran? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Apa teman-teman kira-kira? Ada. Di Al-Quran menjelaskan wasyawirhum fil amr. Tuh. Dan bermusyawarah kalian dalam setiap urusan kalian. Itu sama. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nggak ya? Ada adil juga kan, ada adil dan ada pemerataan. Jadi dalam Islam semua orang itu sama. Semua orang itu sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ke sini. Amal 70%. Yang membedakan apa? Semua orang itu sama. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Lita'arafu. kemudian nah, apa Kak? Berarti yang membedakan adalah Ketakwaannya. takwa. Takwa. Nah, begitu. Jadi ini wawasan kebangsaan ini harus kita bangun dengan dasar itu. Cinta tanah air itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, Rasul pun sama, cinta dengan tanah airnya yaitu Mekah. Terus kenapa pindah? Itu beda lagi. Itu hanya strategi, ya kan? Nah, itu teman semuanya. Kita harus sekali lagi memiliki wawasan yang luar biasa. Untuk apa? Supaya Indonesia ini yang negara besar ini kita negara besar ini dengan berbagai macam suku, kemudian berbagai macam bahasa, adat istiadat luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih bertahan namanya NKRI. Kalau tanpa ada korelasi dengan agama, maka sudah dari dulu Indonesia itu sudah terpecah belah. Nah, kenapa? Karena orang-orang zaman dahulu, para ulama itu memiliki wawasan yang luar biasa. Bahkan sebelum itu, para pemuda-pemuda mereka punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Pada tahun 1928 ada peristiwa apa? Masih ingat? Ya? Sumpah Pemuda. Itu bukan cuma orang Jawa, enggak, semua hampir merata dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia berkumpul mengatakan Indonesia ini Indonesia. Nah, begitu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berarti tadi kan berbagai macam suku bangsa, suku istiadat, adat istiadat, bahasa, tapi masih tegak Indonesia. Pernah suatu ketika gini, teman-teman semuanya. Ini kata para ulama ya. Sebentar ya. Di luar. Di daerah Arab ya, itu ada para ulama mereka mengatakan, kita yang kecil, yang bahasanya sama, itu aja kita saling berselisih. Bagaimana Indonesia yang berbeda-beda sukunya, yang berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda segalanya berbeda. Kenapa masih utuh Indonesia itu? Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira apa jawaban orang Indonesia ketika ditanya itu? Kira-kira teman-teman jawabannya gimana? Ada yang bisa menjawab? Katanya Indonesia bukan negara agama. Tapi agama ada di dalam Indonesia, ada. Indonesia bukan agama, tapi agama itu
cover, dipelihara. Jadi bukan negara agama, tapi ada satu hal yang membuat Indonesia itu tetap bertahan adalah adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Hal ini yang dua ini yang memang luar biasa. Tidak semua negara itu ada, bahkan cuma Indonesia yang ada. Nah, makanya teman-teman semuanya, inilah wawasan kita, wawasan kebangsaan kita yang harus kita senantiasa rawat dan kita pelihara, bahkan kita kokohkan, karena tidak semua negara punya falsafah negara yang luar biasa ini. Nah, gitu ya. Baik, untuk kita lanjut Kak, ya. Oke, mengapa perlu memahami wawasan kebangsaan? Ya, ini cuma apa namanya Kak, kesimpulannya aja ini. Kenapa? Nah, ini banyak ternyata. Kenapa kita harus memahami wawasan kebangsaan ini? Oke, saya ambil contekan dulu ya. Ya, sebentar. Jadi banyak ya teman-teman semuanya. Saya sebutkan di antaranya aja itu. Yang pertama, untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Ya, dengan kita memiliki wawasan kebangsaan, maka kelangsungan negara Indonesia ini akan tetap terjaga dan akan selalu ada Indonesia ini. Ya. Kalau kita mencanangkan namanya apa 2045 namanya? Indonesia emas, maka itu bisa kita capai. Asalkan para pemuda, para remaja pada saat ini mereka senantiasa berpegang teguh, memiliki wawasan yang sama. Seharusnya begitu. Mau orang Jawa, Sunda, Batak, apalagi Minang, harus sama. Berbeda suku itu nggak masalah. Tapi tujuannya sama, yaitu mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kemudian, oh ini salah, sebentar. Oke, yang pertama ya teman-teman semuanya, ini tadi saya coba. Pertama tadi memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, ini wawasan kebangsaan. Kalau kita memiliki wawasan kebangsaan yang sama, yang kuat, maka insya Allah akan tercipta persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini. Ya. Jadi cita-cita kita yang Indonesia emas itu akan terwujud, bukan lagi Indonesia cemas, ya kan? Kalau salah, ya, wawasan kita salah, kemudian para remaja dan pemudanya itu tidak mau mengolah potensinya dengan baik, maka Indonesia malah menjadi Indonesia cemas. Ya, ini yang kita khawatirkan. Tapi dengan cita-cita itu semoga teman-teman semuanya inilah yang akan nanti yang akan duduk di Senayan, yang akan mengelola negara dengan baik. Amin ya Rabbal. Kalau bukan teman-teman siapa lagi? Mengandalkan Bapak itu beberapa tahun lagi ya, karena emang udah usia kan tidak pasti ya, semuanya pasti ada waktunya dipergilirkan kan gitu ya, dipergilirkan. Kemudian dengan wawasan kebangsaan ini maka akan terpupuklah rasa cinta tanah air, cinta tanah air. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sudah cinta tanah air, maka kita diminta apapun akan siap. Siap. Masih ingat ketika Bung Tomo waktu itu ingin mengerahkan teman-temannya melawan Belanda. Ya kan, melawan Belanda yang dompleng Inggris waktu itu kan di Surabaya. Mana? Surabaya ya.
Maka ini kalau bukan cinta tanah air, mustahil bisa menang. Ditambah lagi waktu itu Bung Tomo sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wahai Syekh, apa kata-kata yang bisa menyemangati perlawanan kita? Nah, itu Hadratus Syekh mengatakan, katakan Allahu Akbar, maka semangatmu akan membuncah, kata. Betul, Allahu Akbar. Kalau dulu kan awalnya merdeka, hidup atau gimana sih ya? Mati, gimana kata-katanya? Gimana? Merdeka atau mati, ya betul ya, merdeka atau mati. Ya. Itu kan kalau dalam agama Islam, ish kariman, au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu tuh kalau bukan orang Islam, enggak. Itu kata-kata dari orang Islam begitu. Hidup atau mati. Nah, itu ya. Itu cinta tanah air, bahkan dalam menurut Hadratus Syekh itu ada namanya hubbul waton minal iman, ya kan. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah, begitu. Kemudian teman-teman semuanya, mengapa kita harus, ada silangnya ya. Mengapa kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa? Maka yang selanjutnya adalah terdorongnya toleransi dalam keberagaman. Nah, toleransi ini harus kita kedepankan, toleransi. Apalagi kita sudah mengerti Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kakak-kakak, adik-adik teman-teman semuanya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda, tetap satu jua. Berbeda-beda. Karena memang dalam Islam juga perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Maka Islam itu bisa mengelola dengan baik. Imam aja ada 4, ya kan? Imam madhab ada 4. Kemudian dalam segi tilawah, dalam segi bacaan Al-Quran ada 7. Ada 7. Yang kita kalau baca wadduha wallaili idza saja, itu ada bacaan beda lagi. Wadduhi, terus wallaili idza saji. Itu imamnya beda lagi. Itu baru 2 imam. Ada yang lagi itu namanya qiraah sab'ah. Ya. Yaitu 7 bacaan yang berbeda. Nah, itu dalam Islam. Ya. Ya, alhamdulillah sudah enggak kipas-kipas lagi ya. Ya. Tapi ada manfaatnya, kalau enggak kipas-kipas itu ngantuk malah, ya kan. Baik teman-teman semuanya, kemudian ada lagi kenapa kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik, yaitu membangun identitas nasional. Ya. Identitas ini akan terlihat bagaimana dari perilaku kita, dari segala tutur kata kita, ya, dan seluruh aktivitas kita itu akan teridentifikasi sebagai wawasan kebangsaan, ya. Oke teman-teman, banyak sekali ya, kita lanjut aja. Intinya adalah mengoptimalkan seperti itu. Kemudian ada, ini kalau diibaratkan sebuah pohon, next. Pancasila adalah dasar negara. Kemudian apalagi? Next. Bhinneka Tunggal Ika dan undang-undang. Ya. Ini yang akan membuat negara kita tetap bersatu, ya. Oke, next, Kak. Oke, ini perumusan Pancasila yang mungkin teman-teman semuanya, ada yang jurusan IPS? Enggak ada. IPA? Bahasa? Jurusan apa ini? Ya. Jadi mau jurusan IPA ataupun apapun, kita perlu tahu ya bagaimana perumusan Pancasila. Ya, secara garis besar aja gitu. Memang Pancasila itu diutarakan oleh Soekarno.
Akan tapi Soekarno itu tidak serta-merta dari pikiran sendiri sebenarnya. Yaitu dirangkum dari ide-ide para ulama. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau ini nanti bisa kita baca-baca lagi ya. Oke, next Kak. Oke, fungsi Pancasila. Oke, sebentar. Tadi sudah kita ketahui ya, Pancasila itu apa, sudah tahu ya. Sekarang, siapa nih teman-teman semuanya yang bisa sedikit share lah, sharing, apa sih fungsi Pancasila itu? Ada? Itu sama-sama mikir ya. Oke. Apa? Ada? Oke, landasan hidup bernegara. Oke, tepuk tangan buat kakak itu. Betul. Jadi dasar bernegara, landasan hidup. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya di negara lain nggak ada namanya Pancasila, itu nggak ada. Hanya di Indonesia yang itu ternyata memukau banyak orang. Kenapa bisa yang tadinya pulaunya ribuan pulau, ratusan bahasa, ribuan ribuan suku, bukan suku ya, ribuan adat istiadat, tapi ternyata masih kokoh. Nah, ini Pancasila itu, ya, Pancasila sebagai dasar bernegara. Oke, apalagi Kak? Masih banyak Kak fungsi Pancasila. Apalagi ya? Oke, apa Kak? Oke, betul. Cermin dan karakter dari sebuah bangsa. Ya, tepuk tangan buat Kak siapa ini? Kak Rizky, apa? Ya? Rizky. Itu Arizky itu namanya. Iya kan? Iya bisa kan? Nah, oke, biasanya kan manggil tuh yang depannya. Saya sering manggil belakangnya, beda gitu maksudnya. Oke, Kak Irzi. Kak Irzi, Rizky. Nah, oke. Oke, tadi ya udah ya. Apalagi ya teman-teman semuanya? Ada lagi ya? Yang bisa mengutarakan? Masih banyak, ayo boleh. Jangan takut. Ayo. Nah, nggak apa-apa, pas aja biar gak ngantuk. Oke, apa lagi? Oke ya, di antaranya adalah kalau saya menulis di sini ideologi nasional ya, ideologi. Jadi semuanya itu mengacu kepada Pancasila, kemudian merupakan cita-cita dan tujuan bangsa. Ya kan? Di situ ada persatuan Indonesia, itu cita-cita kita, tujuan kita. Supaya apa? Supaya tetap bangsa ini tetap ada kan itu. Ada lagi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu cita-cita. Nah, memang masalahnya apakah itu sudah terwujud? Nah itu kalianlah yang bisa mewujudkannya, betul nggak teman-teman semuanya? Ya, kalau sekarang kita belum bisa berbuat banyak dan kita tidak bisa menuntut, ya jadilah kalian teman-teman semuanya para pengambil kebijakan itu. Oke, next Kak. Fungsi Pancasila masih banyak ya, tapi kita lanjutin aja, udah mau habis waktunya. Oke. Oke, lanjut ini ya. Nah, untuk next ya, terus ketahanan bangsa ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan akhlak dan moral kita. Coba teman-teman semuanya, ini yang sekarang akhlak dari generasi muda tapi bukan di sini ya, insya Allah. Itu dikit-dikit saya tuh kadang ngelus dada itu. Soalnya sering nyebut-nyebut nama binatang, ini nggak asik sebenarnya. Ada lagi yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, kayak mohon maaf ya, kayak anjir, apalagi itu.
Anjay, apa lagi? Hah? Bejir, apa lagi? Itu tuh sebenarnya memang sih kelihatan gaul itu, tapi mungkin dia nggak tahu dari mana itu kata-kata itu. Dari mana teman-teman semuanya? Dari kata-kata ANG itu. Ya kah? Ya? Kenapa? Dosa besar. Dosa besar sih enggak. Cuma ya dosa kecil, tapi dosa kecil kalau kita tumbuk-tumbuk terus kan jadi besar. Nah itu. Kan itu. La sigoro ma'al istimror. Tidak ada dosa kecil kalau selalu di kontinukan. Wala kabiro ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau sering kali diikuti dengan istighfar. Nah, gitu. Jadi kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan, tapi kalau besar dengan istighfar akan semakin kecil insyaallah begitu. Apalagi dengan taubat ya. Oke, teman-teman semuanya itu ini bukan tugas cuma para ustadz, para dai saja. Kita pun sebagai mahasiswa juga perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mendengar ada adik-adik kita, maaf ya ngomong yang baik. Nah, kan gitu kan Rasulullah menganjurkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Oh, ini mantap nih kalau udah sefrekuensi lah itu ya. Mantap ini. Sinyalnya sama ya. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Begitu, karena diam itu lebih selamat daripada banyak ngomong. Nah, saya banyak ngomong ini juga bisa keceplosan salah gitu. Makanya enak yang diam sebenarnya. Oke ya, teman-teman semuanya, tapi kok mau ya mencoba kita berbagi ya, bersharing, barangkali ada manfaatnya. Betul nggak teman-teman semuanya? Kan ada kalanya kita berbicara, ada kalanya kita mendengarkan. Itu memang sebuah keniscayaan ya. Pasti gitu, ada waktunya kita ngomong, ada waktunya kita mendengarkan. Oke ya, itu untuk mempertahankan ketahanan bangsa, kita senantiasa berakhlak mulia, kemudian wasbang ya? Wawasan kebangsaan yang baik, kemudian dengan ilmu dan teknologi, kemudian profesionalisme ini akan satu lagi yaitu ideologi dan bela negara ini yang akan membuat negara kita senantiasa kuat dan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa insyaallah. Next Kak. Ini masih banyak sebenarnya. Oke, dinamika bangsa, demokrasi ya. Oke, lanjut terus Kak, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, teman-teman ini harus memahami bagaimana berdemokrasi. Kalau sekarang banyak berseliweran kata-kata golput, tusuk semua, jangan ikuti. Itu enggak baik sebenarnya. Mendingan kita pilih mana yang menurut kita baik gitu. Mana kalau emang itu semuanya nggak baik, kita cari yang resikonya kecil mana, gitu aja. Kita nggak usah ikut-ikutan, ayo golput, ayo nggak baik itu. Oke, kemudian anarkisnya ini yang sering terjadi pada teman-teman kita di sana-sana ya. Itu karena apa? Karena kurangnya wawasan kebangsaan. Kalau dia wawasannya kuat maka tidak akan berkelahi. Kenapa? Mereka saudara kita, ya kan? Kita sama-sama orang Indonesia, begitu. Jadi itu lanjut Kak. Oke, kemudian ada apa lagi? Ini yang terjadi kalau kita tidak memahami wawasan kebangsaan dengan baik ya. Oke, lanjut Kak, lanjut aja ini, insya Allah paham ya. Oke, ada radikalisme sama ini ya. Terorisme ini sama-sama
yang membuat negara kita menjadi rusak. Persatuan dan kesatuan menjadi tercabik-cabik apa ini? Radikalisme dan terorisme. Nah, tapi memang beberapa waktu yang lalu radikalisme itu disematkan pada orang-orang Islam. Nah, ini yang nggak benar ya. Maka kita harus punya frame yang baik gitu. Oke, sama terorisme juga sama. Terorisme itu istilah dari Barat sebenarnya untuk memukul orang-orang Islam. Nah, gitu. Ketika mereka di Amerika itu kan senjata api itu bebas ya, bebas dimiliki oleh orang lain, orang sipil. Mereka banyak membunuh warga tapi nggak dibilang teroris. Tapi giliran satu orang yang berjenggot membunuh satu orang dibilang teroris, padahal yang berjenggot itu orang Kristen juga. Aneh gitu. Nah, gitu. Karena berjenggot dikira orang Islam. Oke, next Kak. Nah, maka kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik ya. Dan sebenarnya nggak cuma wawasan kebangsaan, semua wawasan kita perlu memilikinya. Wawasan nasional, wawasan dunia Islam, wawasan dunia secara umum. Nah, maka kita harus bisa menempatkan kita sebagai apa gitu. Oke, ini kita latih aja ya, revolusi mental karena waktunya udah sempit. Oke Kak, kita latih Kak. Oke, generasi ini intinya gini, revolusi mental itu cara-cara yang bukan cara ya. Sebuah program membuat orang Indonesia itu semakin memiliki kepribadian yang luar biasa itu, intinya gitu. Mentalnya baik, akhlaknya baik. Seperti itu ya. Memiliki ini etos kerja yang baik, suka gotong royong, kemudian integritasnya juga tinggi. Dan orang Indonesia itu memang termasuk kekhasannya ya. Sampai di luar negeri pun ketahuan ini orang Indonesia nih. Kenapa? Murah senyum, suka menyapa. Kalau Jepang jangan sampai kita menyapa itu kadang disalahpahami kan. Di luar negeri lah itu banyak yang salah paham tentang menyapa, senyum. Tuh, begitu ya. Oke, lanjut. Oke, kakak semuanya. Oke, dari mana kita memulai revolusi mental? Oke, ini tadi udah saya ganti ya. Oke, dari mana? Dari diri kita terlebih dahulu. Sudahkah kita menjadi pribadi yang baik? Sudahkah saya menjadi orang yang baik? Kita mulai dari diri kita. Kalau kita sudah baik, maka kita ajak adik kakak kita, ayah bunda kita, tetangga kita, lingkungan, kemudian lingkungan. Kita ajak biar sama sefrekuensi dengan kita. Tapi kalau kita masih suka ngomong kotor, kita jarang sholat, kita nggak baik sama keluarga, ujuk-ujuk kita sama tetangga ngomong, yang ngomong yang baik, gimana? Kira-kira tetangga mau nggak? Nggak mau. Kamu aja begitu. Nah, maka seperti halnya Rasulullah pun gitu, dimulai dari pribadi dulu. Nah, Rasulullah itu meskipun masyarakat sudah hancur, tapi beliau masih tetap mempertahankan kepribadian yang luar biasa. Nah gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah, dari sini berarti ya, diri kita, kemudian keluarga dan lingkungan. Ya. Dari kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita. Kalau semuanya begitu, insya Allah mencapai Indonesia emas itu cepat. Bahkan nggak sampai tahun 2045. Mungkin 2030 udah bisa. Kalau semua orang bisa menyamakan frekuensi tadi. Oke, next Kak. Oke, terus. Oke, ini sama ya tadi ya. Ini cuma 3 tapi sebenarnya saya tambahkan 1 lagi 4 ya, yaitu NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ya 4 itu yang akan membuat kita semakin kuat. Lanjut. Oke, terima kasih. Barangkali teman-teman ada
mau disampaikan, mungkin kok begitu boleh dikritik atau boleh mau tanya boleh, silakan. Oke, itu ya teman-teman dari saya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan mulia untuk Kak Sodikin SPDI yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, teman-teman, mantap sekali. Kak Sodikin, kita mau bertanya nih terkait kesadaran kehidupan berbangsa bernegara serta kesadaran bela negara ya. Ini merupakan materi yang wajib banget ya kita terapkan bagi generasi muda saat ini ya Kak Sodikin ya. Betul banget. Oke, teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Sodikin yang mau di Zoom, via Zoom juga kami persilakan untuk membuka pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, jadi Kak Sodikin ini acaranya itu Ormik Harmoni ini kita mengadakannya ada yang hybrid. Jadi ada yang di kelas-kelas di kampus A di Kelapa II dan ini di kampus B offline-nya di STNF kampus B gitu. Oke, teman-teman yang mau bertanya terkait kehidupan berbangsa dan bela negara, kami persilakan. Kita hitung ya, 3, 2, 1. Oh, 1, 2. Kamu udah ya? Enggak, kamu mah udah. Ini aja silakan. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Zalfa dari kelompok 11 Batak, Prodi TI. Pertanyaan saya adalah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang 4 pilar. Bagaimana jika aparat politik sendiri yang tidak memakai hal itu, Pak? 4 pilar itu. Terima kasih. Tadi apa? Pertanyaan diulang. Ya. Diulang tadi apa? Oh, ulangi katanya Aura. Kan tadi Bapak sempat menyinggung yang 4 pilar. Bagaimana jika aparat politik sendiri tidak memakai 4 pilar itu? Terima kasih. Bagaimana caranya Kak Sodikin para pejabat saja tidak menjalankan? Waduh, berat sekali nih Kak. Dijawab silakan Kak Sodikin. Baik, ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Ya. Berat, kenapa? Gini teman-teman saya, makanya yang tadi yang saya sempat kritik ya, maka teman-teman yang akan menggantikan tadi ya. Nah, bagaimana ketika para pejabat publik, para politisi itu ternyata tidak menerapkan 4 pilar itu? Nah, ini akan menjadi bumerang bagi negara kita. Coba, sekarang menurut teman-teman saya ini, apakah Indonesia ini sedang baik-baik saja? Apakah sedang baik-baik saja? Tentu Nah. tidak katanya Pak. Nah, itu udah menjawab sebenarnya kan. Kalau yang atas saja tidak menjalankan ini, maka ya tidak baik-baik saja. Maka kita yang masih muda ini harus memiliki kemauan untuk merubah itu. Dengan apa? Ya isilah parlemen itu dengan kalian gitu. Ya ini kan sebenarnya ini ya kayak benang kusut yang basah lah. Ya kan, itu dari mana? Itu kan dari masyarakat yang memilih kan. Memilihnya ya mungkin karena dilihat dia artis, mungkin kemudian dilihatnya mungkin karena dia suka ngasih kita sesuatu ketika hari H, akhirnya dipilih. Nah ini yang nggak benar. Maka pilihlah yang memang benar itu, benar-benar benar. Seperti itu. Nah begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau jawabannya adalah tidak baik-baik saja, maka kita mencoba merubah. Makanya semuanya harus punya kesamaan, yaitu semua warga Indonesia harus memiliki wawasan yang sama. Rubah diri sendiri awalnya. Rubah diri sendiri, oh ya. Kalau sudah oh ya, rubah pelan-pelan. Memang nggak bisa 100% berubah, pelan-pelan. Kalau kata Agim, dengan 3 cara, yaitu rubah dari diri sendiri, kemudian rubah dari yang terkecil, apa? Yang terkecil yang bisa kita rubah. Kemudian rubah dari sekarang. Nah, rubah dari diri sendiri, kata Rasul, ibda binafsik. Rubahlah dari diri sendiri. Kemudian rubah dari hal yang terkecil yang kurang baik kita rubah. Kemudian dari kapan?
Iya dari sekarang gitu. Nggak menunggu besok misalkan. Oh kita malam ini mari kita minuman keras. Kita puas-puaskan besok kita taubat. Ternyata meninggal malam itu juga. Kan ngeri ya kan. Ngeri. Gitu. Ya dari sekarang gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Ya tadi Kak Aurora ya. Ya saya berharap teman-teman semuanya ya seperti itu. Oke, kita laksanakan dari diri kita sekarang juga dan dari yang terkecil. Kemudian kalau udah dari keluarga kita, kalau semuanya itu terjadi, insya Allah negara kita jadi baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Begitu. Oke, mungkin seperti itu Kak. Oke, terjawab ya, Teteh Aurora ya. Berarti teman-teman di sini nanti akan menggantikan para parlemen di sana ya. Kalau semisal memang para pejabat pemangku tidak menjalankan 4 pilar tadi, teman-teman di sinilah yang akan nanti menggantikan, yang terus menghidupkan nilai-nilai 4 pilar yang tadi disampaikan tadi ya teman-teman. Oke, the last question dari Zoom mungkin ya. Dari Zoom. Dari Zoom bisa terlihat Mas Agus, IT support. Oke, kita sapa-sapa kali ya yang di Zoom, halo. Yang di Zoom masih pada bangun? Halo? Gak pernah disapa nih, aku mau sapa-sapa orang-orang yang di Zoom nih. Ada ratusan mahasiswa Pak yang ikutan orientasi akademik pada tahun ini. Masya Allah. Oke. Ada yang mau bertanya kepada Bapak Sodikin? Oh sudah terlihat nih. Inilah niatnya kayaknya anak SI ini, oke ya. Silakan nama dan asal prodinya. On mic ya? Ih belum on mic itu. Belum on mic Mas? Mas belum on mic Mas? Ya enggak tahu katanya. Ya enggak tahu. Tanya saya. Mas mic. Kakak pembimbingnya dibantu untuk on mic? Di unmute. Ya on mic. Unmute. Halo coba halo. Nah. Gedein volumenya mungkin yang di Zoom. Ayo Mas, langsung Mas. Assalamualaikum. Apa yang bisa kita mulai? Misalkan kita jarang tersenyum, mulai senyum sama orang lainnya apa gitu. Kalau senyum tuh harus lebar itu, jangan separuh. Nggak enak, harus simetris ya kan? Simetris. Dan kalau senyum itu ditarik ke atas, bukan ke bawah. Nah beda kan? Nah itu. Coba kira-kira persepsi masyarakat tentang kita yang udah rusak banget itu apa sih? Coba kita perbaiki. Oh jarang gaul, nggak mau bergaul. Kita coba menyapa, Pak, permisi, misalkan. Kalau lewat permisi dan sebagainya. Dari yang terkecil yang bisa kita lakukan apa? Itu. Insya Allah bisa kok, bisa. Apalagi kalau kita memiliki sebuah permasalahan itu sebenarnya simpel teman-teman semuanya. Kita itu tahu cara, kita itu tahu solusinya sebenarnya.
tahu solusinya. Misalkan kita jarang sholat subuh, kita sering telat, kita sebenarnya tahu bagaimana solusinya. Cuma karena kita gak mau, nah ini akan memblok mental kita. Mental blok itu begitu, gak mau berubah. Yang penting kita sudah memiliki kemauan untuk berubah, itu sudah luar biasa. Pelan-pelan saja, pelan-pelan dari yang terkecil, yang termudah, lakukan terus menerus sampai insya Allah itu bisa kita rubah semuanya. Begitu ya, semoga tidak puas ya. Iya. Oke, itu yang Mas dijawab ya untuk gitu ya. revolusi mental. Garuk-garuk ini mesti. Ini langsung garu-garu nih kayaknya ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sodikin yang telah menyampaikan materi tentang kehidupan berbangsa bernegara serta pembinaan kesadaran bela negara. Kami persilahkan kepada Kak Raihan Juliana selaku Project Officer dari Orientasi Akademik Harmoni 2024 untuk menyerahkan bingkisan dan sertifikat kepada pembicara kita pada kali ini. Ya, silakan Pak, kami mohon untuk ke atas panggung, kita akan melaksanakan sesi penyerahan sertifikat oleh Project Officer dari Ormik 2024 yaitu Kak Raihan Juliana Putri kepada Kak Sidik selaku narasumber kita pada kali ini. Bapak Sodikin. Oke. Oke, bikin love Pak, asik. Sarang tawon ya. Sarang ya, sarang tawon nih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Sodikin, luar biasa telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kali ini. Terima kasih Bapak Sodikin. Kita satu. Oh ya. Teman-teman semuanya, kalau ada saya ada nomor HP, ada sosmed, nanti boleh kita lanjutkan diskusinya ya. Asik ya. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa di follow nanti ya Instagramnya mungkin ya. Iya, yang follow TikTok pasti dibalas ya. Oh iya, oke siap. Terima kasih Bapak Sodikin, kami persilahkan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman kepada Bapak Sodikin, luar biasa.